Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akbar Bibit, channel yang membahas seputar pembibitan dan seputar kebun durian, teman-teman. Jadi pada pagi hari ini saya kembali berkunjung ke kebun mini kita. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mengecek tanaman durian yang sempat diguyur hujan lebat, kemudian disertai dengan angin kencang. Jadi kita cek kondisinya, apakah durian kita aman atau adakah durian kita yang patah. Kita cek satu persatu, teman-teman ya. Nah, ini dia tanaman durian kita yang kita tumpang sari dengan tanaman singkong. Ini tanaman singkongnya. Namun kalau kita perhatikan, durian kita aman ya, teman-teman ya. Nah, ini juga sudah mulai pecah tunas mudanya. Kondisinya juga aman ya. Nah, ini dulu bekas kena busuk, apa namanya, busuk batang atau terkena penggerek, teman-teman. Namun sudah saya obati dulu. Ini ada videonya, dulu pernah saya obati. Jadi ketika dia terjadi masalah busuk pada batangnya, teman-teman harus membersihkan. Kemarin saya sempat buat video tutorialnya ya, caranya. Kemudian obat apa yang kita gunakan juga sudah saya share di YouTube. Jadi ini sudah menyatu, sudah menutup, teman-teman ya. Ini dulu parah sekali terkena nih. Nah, ini duriannya sudah ketinggian 4 meteran. Ini juga sudah cukup besar sekali, teman-teman ya. Nah, sekalian kita akan mengecek kondisi durian setelah kita melakukan pemupukan juga, teman-teman ya. Karena beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan pemupukan di sini. Ini tanaman durian musangking kita yang cukup sehat ya. Meskipun tanaman durian musangking kita itu sempat mengalami apa namanya, kuning daun, teman-teman ya. Nah, ini dia tanaman kita sudah mulai membaik ya. Kali ini jenis oci. Ocinya masih cukup terpantau aman ya. Nah, bibit-bibitnya juga sudah lumayan besar-besar. Ini bawor yang saya tanam sudah mulai keluar tunas muda juga ya. Nah, kalau yang ini memang dia masih pemulihan, teman-teman. Nah, seperti ini kalau durian itu mengalami busuk pada pangkal batang dan akar. Jadi dia terpantau sangat apa ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau menanam durian harus memperhatikan di pangkal batangnya sama di akar, itu diperhatikan, teman-teman ya. Yang terkena masalah, tapi alhamdulillah sekarang sudah terpantau sangat aman sekali, teman-teman ya. Semua tanaman durian kita aman karena kemarin itu hujannya cukup lebat sekali dan disertai angin kencang, teman-teman. Makanya saya sedikit khawatir, takutnya nanti ada tanaman kita yang patah gitu. Ini sudah terpantau sangat aman sekali. Kalau yang di lahan sebelah sini memang
tanaman duriannya masih apa ya, masih umurnya 8 bulan pasca tanam teman-teman, masih kecil-kecil lah. Kalau yang ini memang saya tanam agak lebih dahulu ya, karena saya nanamnya bertahap teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanam durian itu di lahan yang baru, jadi harus dicoba dulu 1-2 pohon baru tanam skala besar gitu caranya ya. Jangan langsung banyak, terutama di lahan-lahan yang baru atau di lahan yang sekiranya masih teman-teman ragu apakah durian itu bisa tumbuh bagus atau tidak. Jadi harus kita coba dulu lahannya gitu. Ini tanaman durian montongnya sudah cukup bagus sekali. Ini sudah mungkin 1, 2, 3, mendekati 5 meteran ya, sama seperti yang di atas sana. Posturnya cukup bagus sekali. Dan ini kita sudah melakukan pemupukan juga teman-teman ya. Ini bekas pupuknya masih. Nah ini pupuk, ada 3 pupuk yang saya gunakan, SP36, lalu kemudian ada NVK nya dan ZA. Tidak lupa juga kita pakai ZA. Nah ini semuanya sudah pakai kohe kambing ya. Nah, cukup subur lah dan terpantau aman semuanya teman-teman ya. Jadi memang angin kencang kemudian disertai hujan itu cukup beresiko teman-teman ya, karena itu bisa menyebabkan terjadinya patah pada ranting, pada dahannya teman-teman. Makanya apabila terjadi itu harus segera dicek. Kalau ada masalahnya seperti itu tinggal kita bersih-bersihkan saja ya. Memang salah satu cara untuk mengantisipasi angin kencang itu ada ya. Caranya itu adalah pruning gitu. Jadi durian itu tidak boleh terlalu rimbun. Kalau teman-teman mau, duriannya harus dipotong rantingnya ya. Nah ini belum saya pruning, ini duri hitamnya masih cukup rimbun sekali. Masih cukup rimbun dan bibit-bibit musangkingnya juga cukup sehat-sehat ya, tinggi-tinggi. Ini kedepannya saya mau tanam sebagian dan sebagiannya lagi saya mau jual ini teman-teman. Karena durian musangking ini adalah salah satu durian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama di buahnya teman-teman. Harga buahnya bisa mencapai 250.000 per kilonya. Dan ini alhamdulillah bibitnya sedang terubus, tunas muda juga sedang terubus ya. Nah alhamdulillah terpantau cukup aman teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi kemarin. Terpantau alhamdulillah duriannya cukup aman semuanya. Mungkin cukup sekian video kita pada pagi hari ini teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Teman-teman yang baru melihat channel ini, tujuan saya bukan untuk menggurui tapi hanya berbagi teman-teman. Jadi ini memang lahan ini adalah lahan bekas sawah teman-teman ya. Lahan bekas sawah yang luasnya cuman 120 meter persegi. Jadi saya tanamnya memang di sini sedikit agak mepet teman-teman jaraknya. Karena memang ya sebagai orang yang hobi nanam tapi dengan keadaan lahan yang terbatas ya, saat nanam bibit kecil itu kok kelihatan sekali sangat renggang gitu. Pada saat kita nanam bibit polybekan yang ukuran 80 cm atau 1 meteran, saat kita tanam tuh kelihatan sangat renggang sekali.
Akan tetapi ternyata setelah dia sudah usia 3 tahun seperti ini, yang contohnya ini sama yang sebelah sini, ini sama yang musangking sebelah sana itu mungkin di usia 5-6 tahun sudah ketemu nih percabangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum nanam, usahakan kalau nanam durian tuh minimal ya, itu minimal 10 kali 10. Lebih bagus lagi kalau kita punya lahan luas itu bisa memakai jarak 12 kali 12. Jadi nanti di per 6-nya atau di per 5-nya teman-teman bisa selangi dengan tanaman jeruk ya, tanaman jeruk. Tapi saya saranin jangan sampai tumpang sari durian dengan tanaman apokat gitu, karena tanaman apokat itu dia lebih cenderung lebih gampang mengundang hama, terutama hama kutu kebul ya. Jadi kalau kita tumpang sari dengan apokat, dia akan beresiko kena durian kita juga gitu. Contohnya di sini saya nanam apokat 1, yang di sini. Ini harus saya semprot ekstra. Kalau kita tidak mau durian kita kena kutu kebul gitu. Jadi harus ekstra ya kalau misalnya kita punya pohon durian ditumpang sari dengan apokat. Apokatnya benar-benar harus diperhatikan penyemprotannya, karena dia cukup banyak mengundang hama seperti kutu kebul dan lain sebagainya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akbar Bibit.